PSSI sudah memberikan sebuah target yang harus didapatkan pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, di Piala Asia U23 2024. Federasi Sepak Bola Indonesia itu menginginkan Sintayong bisa membawa tim Merah Putih melaju hingga babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Target itu rupanya terlalu kecil bagi pelatih berusia 53 tahun tersebut. Pasalnya, Sintayong bisa menjanjikan membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Dalam keterangannya, Arya mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah bertemu dengan Sintayong untuk membahas target di Piala Asia U23. Kata Arya, PSSI sejak awal meminta Sintayong membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar. Jika target itu tercapai, maka Sintayong berpeluang diperpanjang kontraknya hingga 2027. Sintayong menyanggupi tantangan dari PSSI. Coach Sintayong bilang bahwa ia yakin membawa timnas U23 Indonesia ke semifinal. Itu yang dia sampaikan secara langsung ke Pak Erick Thohir. Ya, Piala Asia U23 akan bergulir sekitar 1 pekan lagi ya. Jadi di pertandingan pertama Piala Asia U23 itu Indonesia melawan Qatar ya. Ini Qatar nih tuan rumah Piala Asia U23 nanti tanggal 15 April 2024 jam setengah 10 malam ya kalau waktu Indonesia. Dan itu disiarkan di RCTI. Jadi sebagai pertandingan pembuka Piala Asia U23 nanti Indonesia melawan Qatar. Dan hari ini rencananya adalah Coach STY Sintayong akan meresmikan daftar skuad inti timnas Indonesia U23. Jadi pas banget nih ketika informasi ini diinfokan juga bahwasannya Marcelino Ferdinand resmi ya diikutsertakan dan sekarang posisinya lagi OTW ke Dubai ya. Jadi melihat nama-nama pemain yang resmi di skuad Indonesia ini memang di lini belakang tuh agak mengkhawatirkan ya, dengan kondisi kalau Sintayong akhirnya mengumumkan hari ini adalah sebagai hari pengumuman skuad inti Piala Asia U23, artinya itu praktis hanya Pratama Arhan dan Rizky Ridho doang yang dapat diikutsertakan di pertandingan pertama ya. Karena pemain lainnya seperti mungkin Ferrari ya, yang oke lah dia ada pengalaman, tapi kayak pemain belakang lain itu Kakang Rudianto dan lain-lain itu gue lihat sih nggak terlalu nggak terlalu ada penonjolan dalam permainan. Terus mungkin kita lihat Komang Teguh juga nggak terlalu ini ya. Memang pada dasarnya Sintayong harus mencermati regulasi dari AFC yang mengatakan bahwasannya pemain yang harus didaftarkan nanti ketika Piala Asia itu memang batasannya itu sampai hari H pertandingan ya. Jadi jumlahnya itu sekitar 18 sampai 23 pemain ya. Dan memang saat ini total pemain yang sudah dipanggil dan sedang main TC, yang sedang lagi diproses TC itu ada sekitar 20-an pemain ya. Minos Elkan Bagot dan Justin Hubner ya. Justin Hubner nih memang kondisinya agak repot juga ya ketika Indonesia ingin membutuhkan jasa dia, tapi terang-terangan si pihak Cerezo Osaka ini tidak mau melepas ya. Padahal dalam 2 pertandingan sebelumnya Justin Hubner ini nggak pernah bermain ya. Namun memang kemarin tuh diberi menit bermain dia ketika melawan Albirex Niigata, tapi di menit akhir nih.
Tapi infonya Justin Hubner nih akan diizinkan untuk dilepas ke Piala Asia U23 sekitar tanggal 17 April. Kemungkinan berarti Justin Hubner sudah pasti tidak bermain melawan Qatar ya di laga pembuka ya. Dan mungkin dia akan bermain tanggal 15 April tuh Justin Hubner melawan Australia. Selain itu Nathan Joe Aon juga agak timpang juga ya. Kemarin infonya belum pasti bisa, tapi dia masih diusahakan oleh Coach Eric ya untuk bisa ya. Karena kemarin kan infonya sudah ada 5 pemain dicoret tuh, Nathan Joe Aon, Justin Hubner, Dewangga, Beckham Putra, Elkan Bagot. Jadi sekarang otomatis ada sekitar berapa nih, 26 pemain ya. Kita lihat backnya ini hanya Rizky Ridho yang gue bilang tadi nih. Mau boleh lah Muhammad Ferrari dan Pratama Arhan ya. Jadi belakangnya kurang banget nih pemain-pemain yang agak bagus ya. Nah, 3 doang, Ferrari, Arhan, Rizky Ridho. Main tengahnya boleh lah Ivan Jenner, Arhan Fikri, oke. Marcelino Ferdinand baliknya. Di depannya ada Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Strik. Memang pemain Indonesia yang sekarang ini ada beberapa pemain yang pemain utama timnas, namun memang kondisi fisiknya kan kecil-kecil mereka. Itu yang kita khawatirkan nih, jangan sampai kondisi mereka ini mengganggu jalannya stabilitas permainan lini timnas Indonesia. Karena kemarin ketika kita lihat nih, ketika melawan Arab Saudi dalam laga uji coba, itu lagi-lagi postur itu sangat sangat berpengaruh ya. Walaupun secara teknikal mereka masih muda, para pemain yang berlaga di Piala Asia U23 ini, tapi ketika bermain dengan man to man melawan pemain yang lebih kecil, otomatis kelihatannya lawan Arab Saudi itu Indonesia kalah terus. Jadi kalah fisik, dan sebenarnya kelihatannya kalah fisik dan kalah body doang, tapi kalau secara teknikal, kalau kemarin kita lihat ketika uji coba lawan Arab Saudi, sebenarnya kita nggak kalah gitu. Sayangnya seperti itu. Dan herannya gue juga Coach Sintayong itu memberi target untuk lolos ke semifinal ya. Artinya targetnya bagi Coach Sintayong nih lolos ke Olimpiade ya. Otomatis mereka minimal semifinalis ya, sebagai juara 3 ya timnas Indonesia. Dan gue nggak terlalu yakin ya dengan kondisi yang ada ya, apalagi Justin Hubner belum bisa bermain nih. Kalau misal Justin dan Nathan masuk ya oke lah, gue ada sedikit keyakinan mungkin bisa ke Bendung ya. Dan Nathan Joe Aon dan Justin Hubner masih terus di lobby nih, karena kata Sintayong juga Justin Hubner ini harus bisa bermain di pertandingan pertama, karena pemain di Liga Jepang dan Liga Korea itu pada dilepas semua ke negaranya masing-masing. Aneh, sedangkan Justin Hubner tidak diizinkan ya untuk dilepas ya, itu yang keanehan makanya. Dan kita lihat nih ketika nanti line up Qatar juga bermain imbang lawan Uzbekistan dan kalah 2-1 dan kalah juga 2-0 lawan Tiongkok nih. Jadi agak ini juga ya Qatar ya. Kita lihat aja, semoga aja nanti Qatar kita bisa kalahkan di pertandingan pertama, dan ada Justin Hubner ya dan Nathan Joe Aon ketika nanti pertandingan pertama tuh, karena memang lawannya kan itu tuan rumah, didukung oleh full penonton ya. Itu tekanan mental banget timnas Indonesia, jadi butuh pemain yang berjiwa mental yang kuat ketika nanti melawan Qatar nanti. Oke, terima kasih.